Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat saya semuanya pada kesempatan kali ini dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dengan judulnya yaitu adalah tindakan Satrio Piningit sebelum bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat saya yang baru. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan di awal bulan Ramadan kita sama-sama sebagai umat manusia saling memaafkan kesalahan, baik itu yang sengaja maupun tidak disengaja, baik oleh diri pribadi maupun oleh keluarga. Nah, saudaraku, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua, buat diri saya khususnya, buat keluarga saya secara umumnya lah. Pada kesempatan kali ini memang fenomena alam sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 2019, di mana perubahan iklim itu mengalami pemanasan global 2 derajat, kurang lebih 2 derajat Celcius kalau tidak salah, itu mengakibatkan efek terhadap seluruh alam, kecuali orang yang sudah meninggal kerangka memang tidak berpengaruh. Akan tetapi bagi seluruh kehidupan, baik itu manusia, baik itu binatang, baik alam jin, alam korin, alam jin, alam tin, yang tidak berpengaruh barangkali alamnya malaikat yang saya sendiri tidak pernah sama sekali bisa tembus ke alam sana. Mungkin nanti tembusnya ya di saat mau sakaratul maut kali ya, didatangi oleh malaikat untuk mencabut nyawa saya. Barangkali saya baru bisa masuk ke alam malaikat. Nah, di penghujung kemarin, kalimatnya penghujung bulan Januari memasuki bulan Februari, itu ada tanda-tanda yang pada awalnya saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa sesuatu hal akan terjadi terhadap perubahan alam, baik di alam biometafisika maupun di alam nyata. Di alam nyata sendiri, perubahan iklim yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap lingkungan kita. Banjir misalnya, banjir ini kalau dulu mungkin aneh, di sebuah wilayah itu tidak pernah banjir kemudian banjir. Di suatu wilayah yang biasanya banjirnya mungkin tingginya maksimal 60 cm, sekarang mungkin 2 meter. Itu adalah merupakan fenomena alamiah yang akibat perubahan iklim oleh akibat perbuatan umat manusia di akhir zaman. Proses pemanasan global di kutub utara, es mencair yang akan mengakibatkan beberapa pulau atau beberapa buah pantai barangkali akan tenggelam dan sulit untuk dihuni kembali. Nah, apakah akan kembali ke masa lalu di mana jutaan tahun yang lalu sesungguhnya 3/4 itu adalah lautan, 1/4 itu adalah daratan. Di Kabupaten Cilacap sendiri menurut perkiraan atau penglihatan secara biometafisika, pegunungan dari luhur itulah sesungguhnya tempat di mana dihuni oleh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, karena pada saat itu termasuk kecamatan-kecamatan di wilayah Cilacap itu tergenang oleh lautan. Itu kita pun tidak pernah mengalami pada masa itu, dan orang tua kita pun tidak pernah mengalami masa itu. Itu adalah masa sebelum terjadinya atau sebelum penduduk atau manusia hidup di Lantan Sandu atau di Pulau Sunda besar, Pulau Sunda kecil. Itu belum ada kehidupan, kalimatnya seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan tidak akan seperti itu lagi, karena kalau seperti itu lagi misalnya lautan itu ke daratan, otomatis bahwa hanya pegunungan yang dapat dihuni, kecuali mungkin kita di kapal laut barangkali bisa hidup seperti zaman dahulu lagi. Nah, fenomena alam itu berpengaruh terhadap tindakan seorang Satrio Piningit sebelum bulan Ramadan. Karena di minggu kemarin itu
saya melihat hanya beliau saja yang memiliki korin. Artinya seluruh korin yang ada di setiap manusia itu sudah tidak menyertainya lagi, yang berakibat efek terhadap pemikiran seseorang, emosionalnya tinggi, kemudian sifat-sifatnya berbeda, mungkin kadang seperti binatang, seperti hewan, membunuh orang, menyiksa binatang. Itu akan semakin terlihat oleh mata kita karena akibat daripada awalnya perubahan iklim kemudian berpengaruh terhadap pemikiran kita. Karena pikiran kita itu dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik yang sesungguhnya kalau secara ilmiah itu sulit untuk diterangkan. Sama dengan ketika seseorang menyampaikan bahwa di suatu saat di akhir zaman teknologi itu akan hilang. Itu ada dasar kuat bagi teman-teman yang mengemukakan pendapat seperti itu, bahwa di akhir zaman teknologi akan hilang. Mungkin hanya saya yang menyampaikan bahwa teknologi itu tidak mungkin hilang, bahkan akan semakin canggih teknologi di akhir zaman, bukan menghilang. Berbeda dengan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya berdasarkan sebuah hadis bahwa kelak teknologi itu akan hilang, kemudian senjatanya pun akan panah katanya, ketika nanti perang itu dengan panah gitu. Akhirnya kan banyak anak-anak muda yang belajar panah gitu, seperti di beberapa pesantren gitu kan, walaupun itu tujuannya untuk olahraga kan, intinya kan mempersiapkan diri kan, seperti itu. Kalau saya sih tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal yang apapun yang tidak nampak terlihat oleh mata, tidak ada petunjuk yang hakiki, saya nggak mau terpengaruh seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, kenapa teknologi akan hilang? Karena memang ada perubahan frekuensi. Ketika panasnya udaranya 2 derajat Celcius ada perubahan di seluruh muka bumi, maka secara ilmiah bahwa gelombang elektromagnetik itu akan berkurang daya tangkapnya. Makanya di akhir zaman itu yang namanya emas itu, sebelum akhir zaman itu yang emas itu mahal. Perkiraan itu emas 1 gram sampai 5 juta nanti itu. Mungkin sekitar 18 tahunan lagi 1 gram itu 5 juta. Jadi tidak turun, bahkan akan naik. Karena setiap perangkat elektronik termasuk diesel, mobil, pesawat itu nanti banyak menggunakan kabel-kabelnya itu bukan berlapis, beda lagi lapis emas. Akan tetapi memang dia harus menggunakan kabel yang terbuat dari emas murni. Mungkin nanti dilapisi dengan dengan plastik yang kuat tahan api misalnya kan, seperti itu. Nah, itu teknologi. Dan menurut pendapat saya sendiri bahwa sesungguhnya gelombang elektromagnetik yang paling kuat memang di emas. Yang paling kuat di antara benda-benda seperti besi misalnya, kemudian perak, kemudian palladium, ada iridium, ada osmium, ada kelas PGM lah intinya kan, seperti itu. Kemudian ada juga nikel, ada macam-macam. Nah, yang paling kuat sesungguhnya gelombang elektromagnetiknya itu adalah emas. Dan memang emas ini kan banyak dicari orang, dia tidak pudar kan, tidak lekang oleh waktu, lama pudar sebenarnya kan. Padahal kalau emas itu kalau direndam, kita percobaan saya selama 1 tahun lebih itu, emas direndam dalam air tertutup itu, air itu akan berubah menjadi berwarna hitam, dan emas itu berubah menjadi warna hitam. Dan ketika ditimbang itu ada berkurang sekitar 120 mili kalau tidak salah ya, harus buka lagi channel saya. Nah, itu emas. Nah, seorang Satrapelin sendiri itu tetap terpengaruh oleh perubahan iklim, cuaca. Nah, sehingga tindakan yang dilakukan oleh seorang Satrapelingit itu sulit untuk dibaca atau terdeteksi oleh siapapun apa yang akan beliau lakukan. Lah, pada saat kemarin saja hampir semua ilmu kan ditarik oleh beliau, oleh Satrapelingit Ratu Adil yang lulus di alam biometafisika, yang nanti mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun sekarang ini nanti akan muncul seorang Ratu Adil atau seorang Imam Mahdi yang ada di alam nyata dan akan terlihat oleh orang-orang mata-mata biasa. Itu akan terlihat, dan itu disampaikan di YouTube sebelumnya seperti itu. Yang jelas bahwa Satrapelingit akan melakukan suatu hal yang di luar nalar. Nah, intinya kan seperti itu. Apakah dia akan memuliakan tanah airnya misalnya kan, menjaganya dari dakadukon misalnya, dari bencana. Kenapa beliau dimungkinkan bisa menghalau kalimatnya? Bukan menghalau, sesungguhnya doanya dia itu mustajab, karena dalam tubuhnya itu ada cahaya ilahi robi. Sulit
Saya bilang sulit, setiap ucapan, setiap perkataannya itu tidak terbukti. Jelas nanti seorang satu pilih satu adil. Jadi ada sebuah tindakan yang menurut pendapat saya itu di luar nalar dan logika, dan disampaikan di YouTube sebelumnya bahwa seorang satu pilih sejati itu dapat mengubah cuaca itu dalam satu benua. Kalau dulu itu kalau tingkat satu pilih hanya satu daerah lah, kalau mau hajatan gitu kan supaya tidak hujan lah, seorang satu pilihnya seorang kokolot, seorang juru kuncel kalau mau itu kan bisa mengalihkan hujan atau menggeser lah, seperti itu barangkali seperti itu. Dan seorang satu pilih itu dapat mengubah cuaca di sebuah benua, baru satu benua, belum 5 benua. Nah saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Maulana Rahman. Mudah-mudahan saudaraku semuanya di bulan Ramadan nanti kita tetap mengangkat YouTube, tapi temanya berbeda ya. Sekalipun rating saya turun, kita akan mengangkat tentang Ramadan. Kalau teman-teman saya di beberapa negara meminta bagaimana katanya Kang kalau bulan puasa di Cilacap kayak seperti itu. Nah mudah-mudahan saudaraku yang terbiasa menonton satu pilih terlihat adil, dan teman-teman yang di luar agama Islam sekali lagi saya minta maaf. Nanti mulai besoknya bulan puasa atau tarawih pertama, mudah-mudahan sampai tarawih terakhir saya tidak ada kegiatan apapun. Mudah-mudahan akan selalu mengupload YouTube dengan nuansa yang berbeda. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.